Ya, jika matahari terbit dari barat maka itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sangat tipis antara semangat dengan marah ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. لا تشد رحال إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر يا مكة إنك لخير أرض الله وأرض الله أحب إلى الله laula uhsirtu ma kharajtu minki. Al hadis kama qala sadaqallahu lazim sadaqa rasul karim wa ana tarika min syahidin. Suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah takdirkan saya bisa hadir di acara daurah umroh akhir zaman, umroh berkah bersama Lintas Dunia Travel, Tour and Travel. Alhamdulillah ini adalah karunia yang sangat besar di hari ini saya bisa bertemu dengan calon tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, calon tamu Allah ya. Kayaknya belum pada sarapan nih Pak Riki. Ya, belum pada sarapan jadi suaranya nyaris tak terdengar ini. Bu. Oi Ibu. Tos taruang tacan Bu. Oh atos, abdi kita acan, abdi mah tacan tuang. Tacan mendak sangu Bu. Mohon mung remeh we sapiring gitu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah takdirkan saya bisa sampai pula pada acara yang sudah lama kita rancang bersama dengan Pak Riki dan Lintas Dunia. Alhamdulillah kali ini saya ditakdirkan Allah untuk hadir dalam daurah umrah berkah di akhir zaman ini. Maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Semoga hadirnya kita menjadi bagian dari wasilah kita sampai nanti ke tanah suci Mekah, Madinah, bahkan Palestina. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah SAW yang hadirnya kepada kita menjadi berkah bagi siapapun, termasuk bagi kita umatnya. Betapa tidak, ya keberkahan Rasulullah hadir sejak Rasulullah SAW diciptakan. Suatu hari Nabi Adam AS di saat diciptakan pertama kali oleh Allah, Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam jasadnya. Nabi Adam membuka mata. Ya, Nabi Adam membuka mata, kemudian Nabi Adam bersin. Ya, tanda bahwa Nabi Adam hidup itu Nabi Adam bersin. Ketika Nabi Adam bersin, beliau mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Takjub para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Baru pertama kali hidup ucapan yang keluar pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Takjub malaikat. Sehingga para malaikat mengucapkan Yarhamukallah ya Adam. Yahdikumullah wa yusluhu balakum. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, tampaklah aras Allah sangat indah luar biasa. Takjub Nabi Adam dengan keindahan aras Allah. Bergetar badan Nabi Adam AS ketika menyaksikan aras Allah. Tampak pilar-pilar yang sangat kokoh menopang aras Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang aras Allah terbentang dua kalimat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Jadi nama Rasulullah SAW itu sudah disandingkan dengan nama Allah, sudah terbentang, tertulis di arsy Allah jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ya, riwayat ini merubah paradigma saya tentang siapa yang pertama kali Allah ciptakan. Ternyata bukan Nabi Adam, tapi Rasulullah SAW lah yang pertama Allah ciptakan. Nabi Adam bertanya, Ya Rabbi qara'tu ismani anda ismika rubbama huwa min khair khalqik, ya Allah. Aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Pasti dia makhlukmu yang terbaik. Ajar. Betul Adam. Innahu khair khalqik.
Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtul alamin. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi Allah ciptakan kita, Allah hadirkan kita, Allah jadikan alam semesta itu dikarenakan Allah cinta sama Rasulullah SAW. Nah ini berkahnya kita memiliki Nabi seperti Rasulullah SAW. Dan banyak lagi berkah-berkah yang lain. Ya, sebagaimana berkahnya hari ini bersama travel lintas dunia dengan kajian daurah umroh berkah. Betul Bapak Ibu? Ya, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, owner, pimpinan atau komisaris dari PT Lintas Dunia. Betul ya PT-nya Pak Riki? Ya, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Pak Haji Riki dan semua kru dari Lintas Dunia yang sama-sama hadir. Yang tadi sudah bagi-bagi door prize Pak? Sudah? Oh sudah, oh saya nggak kebagian berarti. Oh masih banyak, alhamdulillah. Mi, ayaknya nih. Ya terima kasih Pak Riki dan kawan-kawan beserta Ibu Haji tadi yang sudah menerima kami. Mohon maaf Bapak Ibu, saya niatnya jam 9 sudah di sini. Tapi ternyata nggak bisa. Ya nunggu air penuh dulu Bu, ternyata ini kita sedang kekeringan ya. Saya takut kekeringan ini menjadi indikasi datangnya Dajjal sebentar lagi Bu. Ya, kata Rasulullah SAW menjelang Dajjal muncul, inna qabla khurujid Dajjal, thalathu sanawat syidad. Sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Fiha jau'un syadid, akan menimpa manusia di 3 tahun pertama, di 3 tahun sebelum Dajjal muncul itu kekeringan yang sangat, kelaparan yang sangat. Banyak yang bertanya kepada saya, kemarin kami podcast bersama Mas Ari Untung dan juga Mas Hasan JR di Jakarta. Ya mereka bertanya, Ustaz enak geus garing, buah-buah Dajjal keluar. Tapi sebetulnya saya katakan belum insya Allah, jauh keneh. Nah jauh keneh, iya umroh nacan kalaksana gitu. Insya Allah sebelum Dajjal muncul umroh kita kelar dulu, amin. Yang amin sedikit ini nih, sehingga nama cantar ruang ya. Belum sarapan ya ibu-ibu. Bu, oi ibu, araya itu ya, sudah mah kedah tati gitu ya. Tah, katinggal nih. Sudah semangat katinggal ya. Suantan Abi jelas Bu? Jelas. Rarai Abi jelas? Nuhun pisan. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, nama Rasulullah sudah Allah sandingkan di arsy Allah. Dan menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan alam semesta karena Allah mencintai kita. Mencintai Rasulullah SAW. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah Bapak Ibu sehat semua ya Bu ya. Amin. Nah, sehatnya siga nu ngaharulem kieu. Kita akan membahas dalam materi daurah ini dari A sampai Z terkait dengan kenapa kita harus umroh. Bahkan kenapa kita harus haji. Dan kenapa haji dan umroh itu harus ke Mekah, tidak ke Purwakarta. Kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Purwakarta. Cekang Dedi Mulyadi teh namanya, mantan Bupati Bandung, rek diinjem tak Ka'bah ke Mekah. Ngarah orang Sunda, anu rek ibadah haji, itu kudu jauh ke Mekah, cukup ya datang ke Purwakarta. Ya, kenapa demikian? Kenapa bukan di Purwakarta? Karena Purwakarta ada cerita. Ya, kenapa Purwakarta ada cerita? Cerita macam apa terkait dengan Purwakarta? Insya Allah suatu saat. Ya, kapan Ustadz? Nanti Bapak Ibu datang lagi. Tapi jangan sendirian. Bawa teman-temannya biar penuh tempatnya. Halo? Ada 3 hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang kenapa harus Islam. Kemudian yang kedua tentang susunan rukun Islam. Ya, yang ketiga tentang kaitan antara sholat, umroh dan haji. Ya, dan yang keempat kita akan membahas tentang bagaimana Mekah, Madinah dan Jeddah yang akan menjadi itinerari kita dalam umroh berkah kita nanti pada tanggal berapa Pak? 20 Januari 2024. Jadi masih 1 tahun lagi ya Ibu-ibu ya. Tahun depan. Betul, masih tahun lagi. Ya, baik Bapak Ibu yang Allah. Jika ada pertanyaan kenapa harus Islam, kira-kira jawaban kita apa nih Bapak Ibu?
Ya, jika ada pertanyaan kenapa harus Islam, jawaban kita ya karena kenapa harus Islam? Karena ternyata Islam adalah fitrah semua makhluk Allah. Ya, Allah ciptakan semua makhluk itu berdasarkan rumus tauhid. Boleh pinjam itunya ya Pak Riki ya? Kalau spidolnya ada nggak ya? Ya, kenapa harus Islam? Karena Islam adalah fitrah manusia. Ternyata Allah ciptakan kita manusia dalam keadaan Islam. Pertama bagi kita sebagai seorang muslim yang meyakini kebenaran Quran, mungkin pendekatan nakli bisa kita lakukan. Tapi tidak hanya dengan ketika kita berhadapan dengan orang yang rasionalis, tidak pernah yakin dengan kebenaran Quran dan hadis, maka kita bicara lewat pendekatan empiris, fakta-fakta empiris Bapak Ibu. Yang pertama, dua-duanya akan kita lakukan, pendekatan nakli dan akli. Pendekatan nakli yang pertama adalah dari Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka. Fa'akim ini kalimat perintah. Akim, hadapkan wahai Muhammad. Wajhaka, wajahmu, disebut wajah yang dimaksud dirimu, jiwamu, semuanya. Lidini, ini ada alif lam sebetulnya. Lidini kepada ke dalam Islam, hanifah dengan lurus. Hanifah itu lurus bersih tanpa efek apapun, tanpa intrik-intrik apapun, hanya karena Allah. Nah, jika kamu menghadapkan dirimu, hidupmu kepada Islam dengan lurus bersih, fitrah Allah itulah fitrah dari Allah. Allati fataran nas alaiha, di mana Allah yang Allah ciptakan manusia menurut fitrah tadi, Islam. Para ulama ahli tafsir sepakat kalimat allati fataran nas alaiha merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan Islam. Maka orang yang tidak menerima Islam sebagai agamanya dipertanyakan kemanusiaannya. Halo? Sepakat Ibu? Kamar anak itu. Bu, kayaknya mah harus dikasih ini ya, harus apa gitu ya supaya semangat. Yang semangatnya saya ini. Ya, sehingga nama kada dipasihan iya mi gurilem. Kena namanya anak gurilem tadi. Terus ceng haru. Saya kalau nyupir ngantuk tuh ada gurilem Bu. Tapi gurilemnya bukan sembarang gurilem. Itu satu bungkus itu habis sama saya ketika dalam perjalanan jauh. Ya, baik. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada apa yang Allah ciptakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, Islam. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi manusia tidak tahu kalau Islam fitrah mereka. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu kalau Allah menciptakan manusia dalam keadaan Islam. Betulkah demikian? Akan kita lihat ayat tanda-tandanya. Kemudian saya menemukan di dalam kitab At-Tafsir wal Bayan karya Mufradatil Quran Tafsir wal Bayan karya Dr. Hasan Sodikin dari Timur Tengah ya. Di sana beliau menukilkan hadis qudsi di dalam list ayat-ayat dalil-dalil terkait dengan ayat yang ada di samping kiri. Di sana disebutkan ada hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Firman Allah yang redaksinya dari Rasulullah SAW. Muhammad sampaikan tentang Islam, maka Rasulullah menyampaikan. Nah, redaksi kalimatnya dari Rasulullah, topiknya dari Allah. Sehingga tidak dimasukkan ke dalam Quran, maka disebutnya hadis qudsi. Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan hambaku dalam keadaan hunafa, hanif. Apa itu hanif? Yamilu ilal Islam. Di dalam kitab At-Ta'rifat, hanif artinya yamilu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Ya. Fajatumu syayatin, manusia yang telah Allah ciptakan dalam keadaan bersih Islam fitrahnya, tiba-tiba setan datang.
fastadathum an dinihim, maka kemudian setan menggelincirkan manusia dari agamanya. Akibatnya apa? Fayastahilu maharimallah, akibatnya manusia menghalalkan apa yang Allah haramkan untuknya. Menyembah Allah halal, menyembah selain Allah haram. Maka gara-gara digoda setan, manusia menghalalkan penyembahan kepada selain Allah. Hari ini ada satu sosok yang disembah bukan hanya oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam, bahkan orang-orang yang mengaku Islam pun tidak sadar menyembahnya. Siapa dia? Sosok yang lahir tanggal 25 Desember. Ya. Siapa? Nabi Isa. Ibu yakin Nabi Isa lahir 25 Desember? Tidak. Yesus tidak lahir 25 Desember. Di dalam kitab Bible Matius dan Bible Lukas ditegaskan. Di dalam kitab Bible Lukas dikatakan Yesus lahir ketika para penggembala kambing menggembalakan kambingnya di padang rumput. Sekali lagi, Yesus dilahirkan, ini Bible Lukas. Yesus dilahirkan di malam hari ketika para penggembala kambing mengembalakan kambingnya di padang rumput. 25 Desember untuk wilayah Palestina itu cenderung berturun salju. Mungkinkah di musim salju domba ngangon ke padang rumput? Tidak logis. Ini kontroversi, kontradiksi antara doktrin Konsili Vatikan Yesus lahir 25 Desember dengan fakta Bible Lukas. Jadi mana nu benar ya deh? Nu benar Islam. Halo? Bisa diikuti Bapak Ibu? Jamaah. Nu jala rempe jamaah. Siga nama hoyong engel-engel angkat bari ge. Keheula atuh kudu aya elmuna heurek angkat teh. Ulah belenjang wae kitu kerek naon bingung di ditu rek naon itu. Jamaah. Lanjut Bu. Bisa diikuti ya Bu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tidak logis. Di musim salju kok ngangon domba. Itu kata Bible Lukas. Jadi yang benar yang mana? Islam, Quran dan Sunnah. Yang kedua di dalam Bible Matius. 3 raja Majusi mencari-cari di mana Maria berada. Karena 3 raja Majusi ini yakin Yesus akan lahir di malam itu. Maka qadarullah terlihatlah di langit yang cerah. Bintang berekor bergerak mengarah ke rumah di mana Maria berada. Maka yakinlah bintang tadi mengarah kepada rumah di mana Yusuf dan Maria berada. Ketika masuk ke rumah itu, Maria sudah menggendong Yesus. Pertanyaannya, mungkinkah di musim salju langit cerah terlihat sehingga bintang terlihat? Tidak mungkin. Itu kontradiksi antara doktrin Natal 25 Desember dengan Bible Matius. Jadi mana nu benar? Quran dan Sunnah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di musim kurma berbuah. Ya, kan Siti Maryam teh capek setelah melahirkan, betul Bu, Pak? Kata malaikat Jibril, goyangkan itu pohon kurma, maka akan jatuhlah kurma-kurma yang matang. Kalau kurma berbuah di musim salju, 25 Desember kan tidak, tapi di bulan Agustus. Akal-akal sederhana ini yang akan membuat mereka paham bahwa kebohongan telah membuat sebuah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Hari ini kita akan buktikan Islam adalah fitrah manusia. Betul? Allahu Akbar. Tah gening kala luar semangatna ieu. Sigan mah kudu takbir ieu mah. Mun dipasian bala-bala jeung cengek nu beureum, wah rai. Atos. Mi kayak ngademel bala-balanya di bukan balik. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, jadi Allah ciptakan manusia dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar bicara Bapak Ibu. Allah akan buktikan di dalam kehidupan kita nyata. Nah, di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-43, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Sanurihim ayatina fil afaq." Akan kami perlihatkan kepada manusia ayatina, tanda-tanda kebenaran kami, ayat-ayat kami, tanda kebenaran kami. Fil afaki, di segenap ufuk. Artinya kemana saja manusia menghadap, maka mereka akan mendapati tanda-tanda kebenaran Allah terjadi. Wa fi anfusihim, dan pada tubuh manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelaslah bagi manusia annahul haqu, bahwa Quran itu benar wahyu Allah. Quran bukan karangan Muhammad Rasulullah SAW. Quran bukan karangan Jibril, bukan karangan makhluk, tapi Quran wahyu Allah. Akan kita lihat sebentar lagi kebenaran Islam dan Quran. Ya.
Baik jemaah yang berbahagia. Yang pertama kita segenap ufuk. Fil afaq. Ke segenap ufuk. Betulkah akan ada Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di segenap ufuk kemana kita menghadap? Baik, yang pertama kita lihat. Apa ini Bapak Ibu? Awan. Ini di langit jalan Setiabudi. Ini awan membentuk apa? Lafaz Allah. Rekayasa bukan? Silakan kaji. Ahli telematika silakan. Ahli komputer silakan. Ahli fotografi silakan. Lacak apakah ini palsu, rekayasa? Tidak. Yang kedua, lovely sunset. Ini lafaz Allah nih. Alif, lam, ha. Betul? Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Ya, lovely sunrise. Alif, lam, ha. Betul? Lafaz Allah. Ini dari satelit, citra satelit itu melihat ada penampakan lafaz Allah. Alif, lam, ha. Luar biasa. Atau pada daun ini banyak ditanam di depan rumah Bapak Ibu sekalian. Ada lafaz Allah di sini, di daunnya, betul? Alif, lam, ha. Atau dalam telur ini, alif, lam, ha. Ya, lillah. Dan ini ketika tsunami Aceh terjadi, ini di Laut Sri Lanka, ombaknya membentuk lafaz Allah, lillah. Ya, subhanallah. Allah juga. Atau di Malaysia. Ini di Malaysia Bapak Ibu. Ini ada akar tanaman yang muncul membentuk lafaz Allah. Ini asli. Atau pada tubuh seekor kucing ini, ya bulu-bulunya membentuk lafaz Allah, lillah, bagi Allah. Ya. Atau tahun 93 saya mendapatkan ini seorang seorang peternak lebah, petani madu, pelebah madu di Jordania tahun 93. Dia kaget ketika dia mengangkat salah satu dari tempat sarang madunya itu, sarang lebahnya itu, madunya membentuk lafaz Allah. Kok lebah faham? Karena lebah juga makhluk Allah. Bahkan lebah adalah binatang yang Allah berikan wahyu. Wa auha ila an-nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syadri wa mimma ya'rishun. Dan kami wahyukan kepada lebah. Lebah mendapatkan wahyu dari orang. Ada yang pernah mendapatkan wahyu di sini? Pak Wahyu dapat wahyu nggak dari Allah? Enggak, tidak terkecuali Pak Wahyu, tidak pernah mendapatkan wahyu. Lebah mendapatkan wahyu dari Allah. Subhanallah, ini fakta empiris. Bahwa Allah adalah pencipta semua makhluk. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Betul? Nah, Bapak Ibu, ini di Kazakhstan. Anak kecil, balita, bayi, setiap hari Senin dan Kamis muncul ayat-ayat Al-Quran kayak luka memar berdarah. Sehingga getih hubungan. Setiap Senin dan Kamis berganti-ganti ayat. Ya, dan setiap kali berganti ayat akan terasa demam. Kemudian tahun 94 di Jerman Timur. Jerman Timur dulu sebelum bergabung dengan Jerman Barat itu pusat ateis, komunis, sosialis. Justru di situ Allah bentangkan 2 kalimat syahadat di sebuah taman yang biasa mereka jadikan sebagai wahana di mana mereka menghabiskan weekend mereka. Ya. Dan tidak terduga di deretan sebelah kanan mereka melihat pohon-pohon batangnya membentuk kalimat La ilaha illallah. Sebelah kiri Muhammad Rasulullah. Makanya saya kalau kemana-mana ada taman kiri kanan jalan ada pohon-pohon di ayat la ilaha illallah. Oh nggak ada. Bisi ayah lamun ayah rek diviralkeun ngalah Instagram loba subscriber nanya. Followers, subscriber ya YouTube-nya. Ini gaptek. Halo, jamaah bisa diikuti ya Bu ya? Subhanallah. Setahu saya, pohon mengarahkan batangnya itu ke arah datangnya sinar matahari. Itu namanya fototrofi namanya. Ya. Sok Bapak Ibu teu percantan mah nyimpen kacang hejo hiji dina kapas anu dina disayan, dina eta we. Engke si kecambahan si togena teh panjang ngarahna ke jendela tempat datangnya matahari. Cahaya. Itu namanya fototropi. Enggak ada orang yang dibentuk kayak tiga dikitunya. Aya seperti itu tidak. Ini isyarat. Akan kita saksikan tanda-tanda kebenaran Allah sebagai Tuhan kita. Kemanapun kita mengajak. Fa'aina matuwallu fasama wajhallah. Kemana saja kalian menghadap, kalian akan menemukan Allah ada di sana. Allahu Akbar. Baik, apalagi Bapak Ibu? Ini ya, air terjun yang membentuk lafaz Allah.
Atau pohon ini, tadinya sujud. Ternyata ketika pohon ini tumbuh pula ranting-ranting yang kemudian keluar daun. Ini memanjang ini, membentuk lafaz Allah juga. Nah, saya dapat WA ini dari Madinah nih. Saya dapat WA ini dari Madinah. Sugan ke orang pami ke Madinah ayah. Jadi tong hilap kamera dicanak. Oh itu ayah, cepret. Dah gitu. Bapak Ibu, kira-kira burung-burung ini burung apa Bu? Burung merpati. Kira-kira burung merpati ini sedang apa nih? Sedang baris berbaris atau sedang sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Tahu kalau ini sholat berjamaah? Ada imamnya di depan, subhanallah. Dari sini saya paham firman Allah. Oh ini barangkali maksud firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad 'alima salatah wa tasbihah wallahu 'alimun bima yaf'alun. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan Muhammad, annallaha, bahwasanya Allah yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man, siapapun, semua makhluk, fis samawat, yang ada di semua langit, wal ardi, dan bumi, wa tayru, dan burung-burung, safatin, berbaris-baris, bersaf-saf, melaksanakan ibadah salat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua makhluk Allah sudah tahu kewajiban salat dan tasbih mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Betulkah makhluk Allah selain kita manusia salat? Akan kita lihat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Jamaah, Pak Riki, kita sediakan korek api Pak Riki. Bisa tara runduh. Lamun tunduh ganjel ku korek api tah. Terus diganjel pali dia tunduh ganjel deh, terus diganjel tunduh kene seungeut korek api na bray gitu tah insyaallah. Jamaah masih bersama saya? Inilah fakta kalau ternyata makhluk selain manusia juga salat dan bertasbih. Ini burung merpati dan ini ada di Mekah. Kira-kira sedang apa Bapak Ibu? Sedang sujud. Sujud yang benar adalah kening dan hidung kita menyentuh tanah. Merpati ini menunjukkan bagaimana sujud yang benar. Kening dan hidungnya menyentuh tanah. Dia sedang sholat Bapak Ibu. Dia sedang sholat dan ini pas mengarah ke Masjidil Haram. أيها الحادي بإنشاد أصيل أطرب الأسماع باللحن الجميل بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل. أيها الحادي بإنشاد أصيل أطرب الأسماع باللحن الجميل بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل. بالهدى أجل الصدى داوي العليل داوي العليل واسقنا منه الزلال السلسبيل السلسبيل بالصفاء أمح الجفاء واهدي السبيل. Ini adalah posisi sujud dari kucing yang satu ini. Ya, perhatikan posisi kaki dan kepala. Kepala, kening dan hidung pasti ini menyentuh tanah. Kemudian posisi kaki juga sama, lihat. Ini bukan sedang tidur tapi dia sedang sujud. Dan beginilah sholatnya. Subhanallah, sekali lagi. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Mereka sudah paham. Semua makhluk sudah tahu kewajiban sholat dan tasbih mereka kepada Allah.
Kalau ini sudah menjadi bukti, bukti apa lagi yang dibutuhkan manusia yang katanya berakal untuk mengakui bersimpuh di hadapan Allah kalau mereka adalah makhluk Allah. Inilah fitrah semua makhluk. Maka ketika manusia ingkar kepada selain Allah, dia menutup fitrahnya dengan keingkarannya, apapun casingnya, apapun agamanya itu casing. Menutup fitrah mereka, menutup bahasa Arabnya kafara. Kafara yakfuru kufran, orangnya disebut kafir. Jadi kafir itu artinya orang yang menutup. Ya, Bapak Ibu punya bawa buku, buku ada sampulnya. Sampul buku apa namanya? Cover, itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa Arab. Penutup, cover. Ya, petani bahasa Arabnya kafir. Nah, bukan tara solat. Kecuali lamunnya ker di sawah, aya adan deret terus jeung mundingnya di sawah. Cek munding teh petani ari eta naon nih honghag di mana-mana. Azan eta teh naon ari azan teh? Nya ngagoro urang manusia sangkan salat ari patani nah teu salat da urang mah keur sibuk. Oh berarti patani sarua jeung urang. Saur munding ya. Ya, sarua jeung munding. Bapak Ibu hadirin subhanahu wa taala adil pada posisi sujud subhanallah. Ya, berjuta makhluk, berjuta bahasa tasbih dan salat mereka. Dan tak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini seperti tumbuhan, hewan, ya gunung-gunung melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu selain tidak mengerti bahasa tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Betulkah makhluk selain Allah bertasbih? Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Bertasbih pada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Banyak ayat seperti itu. Dan ini faktanya. Ayyuhal habibi insya'il nasir Atribil asma'a bil lahnil Ini burung gagak di Turki sebelum mati Bapak. Burung ini sebelum mati dia terus menerus mengatakan Allah, Allah, Allah. Ini burung gagak. Kalau Bapak Ibu ke Masjidil Aqsa, selepas sholat subuh Bapak Ibu jangan pulang. Tunggu suruk. Selesai suruk di Masjidil Aqsa terutama di Kibli, nanti kita lihat Kibli, Dome of the Rock, itu banyak burung gagak. Semua ini adalah bukan fakta tentang kebenaran Allah pencipta alam semesta. Maka coba lihat di dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman. Tidak salah Allah ulang berkali-kali kan? Ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tanda-tanda kekuasaan manusia. Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan manusia? Butuh berapa banyak bukti dan fakta agar kalian paham dan bersimpuh mengakui Allah Tuhan kalian. Jemaah, inilah Islam fitrah kita. Inilah jawaban kenapa harus Islam agama kita. Karena Islam fitrah semua makhluk. Allah ciptakan makhluk menurut Islam. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka orang yang mengingkari Islam, manusia yang mengingkari Islam sama dengan mengingkari kemanusiaannya. Sepakat Bapak Ibu? Halo? Kemana itu? Allahu Akbar. Bapak Ibu ya rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Barusan binatang dan hewan, kemudian fenomena di segala ufuk. Sekarang lalu bagaimana dengan manusia? Adakah fakta-fakta empiris yang menjadi indikasi bahwa manusia Allah yang menciptakannya? Baik, kita lihat Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu lihat telapak tangan kita. Lihat telapak tangannya. Kenapa Allah membentuk telapak tangan kita seperti ini? Apakah kebetulan Allah mencetak telapak tangan kita seperti ini? Tidak. Tidak ada yang koinsiden di dalam Allah menciptakan. There is no coincidentally in Allah's creation. Ya, tidak ada. Mungkin itu bahasa Inggrisnya. Bapak Ibu lihat telapak tangan kita. Kenapa Allah membentuk telapak tangan kita seperti ini? Karena Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan asmanya di dalam tangan kita. Kelingking huruf alif, jari manis huruf lam, jari tengah dibikin lebih panjang untuk menunjukkan dia huruf lam yang kedua. Dan telunjuk lebih pendek dari kelingking dan dekat dengan H dan ininya lebar seperti ini untuk membentuk huruf H. Jadi telapak tangan kita ini adalah lafaz Allah. Betul tidak jamaah? Jadi ningali telapak tangan teh ulah ningali cincin wae. Habis kieu cincin tingali. Apa kita tidak sadar bahwa ini adalah lafaz Allah? Betul Bapak Ibu? Sepakat tidak ini teh? Sepakat. Nah itu ditinggali sepakat. Sepakat. Nah sekarang kita lihat telapak tangan kita. Di telapak tangan kanan kita ada angka 18 Arab. Betul? Coba dilihat. Saya yakin sama semua. Yang beda berarti alien. Di telapak tangan kiri kita ada angka 81 Arab. Betul? Seperti ini kan? Jumlahkan 18 dengan 81. Berapa 18 dengan 81? 99. Ada apa dengan 99? Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Allah ini adalah lafaz dari telapak tangan kita kemudian diurai dengan 99 Asmaul Husnanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang maha baik, maha indah. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Makanya kalau habis sholat wiridan sentuh setiap ruas jari kita. Karena mereka punya hak, setiap ruas jari kita punya hak untuk disebutkan asma Allah. Jangan pakai tasbih, itu bukan fitrah dan sunnah ya, Rasulullah SAW. Betul? Yang menggunakan tasbih siapa? Orang Buddha. Orang Buddha, kita nggak usah pakai tasbih. Sentuh aja tangan kita. Kita tidak membutuhkan itu. Allah sudah ciptakan kita sempurna. Allahu Akbar. Gimana jamaah? Sudah ketemu alasan dan jawaban kenapa harus Islam agama kita? Ya, jadi bukan kenapa harus Islam? Karena harus Islam. Jamaah, apalagi ini? Berikutnya. Saya pernah presentasikan ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya diundang untuk buka bersama para dokter dan spesialis di instalasi anestesi. Anestesi itu pembiusan, bius. Ya dulu cita-cita saya mau jadi dokter sebetulnya Bapak Ibu ya. Makanya di SMA 9 saya ngambil jurusan A2 biologi. Qadarullah tidak ada kampus yang menerima saya jadi dokter termasuk Unpad. Saya lulus di jurusan kimia. Ya di kimia saya galau maka saya murtad di kimia dan masuk tafsir hadis. Mu'alaf di tafsir hadis. Jadi ustad. Nah yang jadi dokter jadi ustad Bapak Ibu ya. Ya, ngantuk ya. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya lupa mau perkenalkan ini istri saya satu-satunya, Ibu. Ini istri saya satu-satunya, susahnya istri yang kayak gini. Limited edition. Ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu fenomena yang ini menarik bagi kita. Ya, ada orang-orang barat membuat sebuah teori bahwa di dalam tubuh kita ada banyak DNA. Apa itu DNA? DNA itu asam amino, protein dalam kromosom kita. Singkatan dari deoksiribonukleotida asid. Asam amino protein yang jumlahnya banyak. Dan itu merupakan bagian dari karakter sejati kita. Kenapa? Karena di dalam DNA ada kode-kode genetika yang menjadi pertanda itulah kita. Bahkan kita bisa dilihat dilacak siapa orang tua kita dengan melihat kode DNA-nya. Ya, benar maneh teh anak bapak tes DNA ujang sok ari bapak teh percaya mah, gitu kan ya. Nah, ini yang dites. Ada satu penemuan oleh ilmuwan barat bahwa ada satu jenis DNA di dalam tubuh kita yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh. Tidak berfungsi dalam sistem fisika dan sistem kimia, anabolisme dan katabolisme, tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak tidak berfungsi, disebut sampah. Disebut
Sampah. Dan saya baru tahu kalau sampah bahasa Inggris teh jang. Jang DNA. Jadi jang teh artinya sampah. Kumaha tuh jang rahmat, jang ade, jang baikuni. Berarti sampah. Betul kayak ini sampah. Ya. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada tubuhmu sendiri wahai manusia ada tanda-tanda kebenaran Allah, apa kalian tidak memperhatikan? Bapak Ibu, maka Dr. Ahmad Khan, ya Dr. Ahmad Khan seorang pakar mikrobiologi, beliau dari, kalau namanya Ahmad Khan berarti dari mana? Ini tetangganya Sahrukan. Cahaya. Tapi ada Ahmadnya, kemungkinan Pakistan. Pakistan India dulu sama, dipisahkan oleh Inggris pada saat dulu tahun 1940-an ya. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, beliau luar biasa. Beliau lulusan dari Duke University tahun 99 dengan predikat summa cum laude. Ya, sedikit mirip dengan saya. Kalau beliau summa cum laude, kalau saya summa ke laut. Beda seketik. Beliau tidak percaya ada organ tubuh dalam tubuh kita dan dia tidak berfungsi. Orang barat karena tidak menemukan fakta tentang apa fungsi DNA jang DNA ini, mereka langsung aja mengatakan itu jang DNA sampah. Sementara kita umat Islam tidak yakin itu sampah. Wa ma khalaqta hadza batila. Maka beliau melakukan riset pada tanggal 2 Januari 2002. Ya, beliau melakukan riset di laboratorium adiknya Imran, sejam 2 jam gak ketemu. Pada akhirnya beliau menemukan jam 12 malam, beliau menemukan bahwa bentangan rantai kodon dari konstruksi polipeptida yang ada dalam DNA yang kata orang barat sampah, ternyata mereka membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Lihat ini lafaz Allah nih. Betul ini lafaz Allah bukan? Ini ba, sin, mim, alif, lam, ha. Ha kecil, mim, nun, him, ya subhanallah. Bapak Ibu mungkin kayak ini? Wallahu a'lam bishawab. Intinya beliau menemukan fakta ini, tapi sayang apa yang beliau kemukakan di ban sehingga fakta-fakta ini dihapus oleh mereka yang tidak suka dengan Islam. Ini Bapak Ibu sekalian, satu bukti bahwa ternyata di dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz yang dibentuk oleh DNA jang tadi. Ada seorang dokter bertanya pada saya, oke Ustadz, jika memang ada ayat Quran dalam tubuh kita, apa fungsinya? Ya, Bapak Ibu, pernah mendengar orang kesurupan? Pernah mengalami? Tidak. Kalau orang kesurupan obatnya apa Bapak Ibu? Al-Fatihah. Di zaman Rasulullah ada sahabat kesurupan. Ya Rasulullah, qad suhiral fulan. Ya Rasul, si fulan kesurupan. Atini, bawa ke dia. Ketika dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah, apakah Rasulullah ngasih paramek? Ngasih panadol? Atau ngasih panakol? Rasulullah SAW memegang ubun-ubunnya. Dan Rasulullah membacakan ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayat kursi. Ketika Rasulullah membaca ayat Quran, energi dari tubuh Rasulullah ngalir ke dalam tubuh orang yang diruqyah tadi. Kemudian melalui tangan, makanya disentuh ubun-ubunnya, ngalir ke tubuh orang kesurupan, maka energi yang Rasulullah alirkan ke dalam tubuhnya menyambungkan ayat-ayat Quran yang terputus tadi. Kenapa ayat-ayat Quran yang ada dibentuk oleh DNA diputus? Karena kita berbuat dosa. Rasulullah SAW menjelaskan, idza hambal abdu bisayyiati atau bidzambi, ketika anak cucu Adam seseorang tergiur dengan perbuatan dosa, jiwanya rubah. Ketika jiwanya rubah, terlihatlah oleh setan ayat-ayat DNA ini. Diambillah anak panahnya. Diarahkan ke ayat-ayat tadi. Mana ayat yang terbuka? Makin banyak dosa dilakukan, makin terbuka celahnya, maka dilemparkanlah anak panah tadi. Maka putuslah ayat Quran tadi. Makin banyak dosa dilakukan oleh manusia, makin banyak ayat Quran yang terputus. Makin banyak ayat Quran yang terputus dalam tubuh kita, makin terbuka celah bagi setan, jin masuk ke dalam tubuh kita. Lewat hidung, lewat mata, lewat telinga, atau lewat mana saja yang digunakan perbuatan dosa. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, mengalir dalam tubuh kita dalam aliran darah. Di mana ada organ tubuh yang lemah, di situ setan menciptakan penyakit. Makanya ketika diruqyah,
Rasulullah mengalirkan energi kepada sahabat yang kesurupan tadi, maka energi tadi menyambungkan ayat-ayat Quran yang terputus karena dosa tadi. Dan ketika ayat Quran itu nyambung lagi, darahnya panas terasa oleh jin, maka jinnya gogoakan. Panas, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kau siapa yang panas dong disiksa. Siapa nih keluar? Ini saya pengalaman. Pertama kali ngobrol dengan jin Bapak Ibu. Teman saya, beliau sedang menyusun tesis waktu itu ya, tahun berapa yang beliau sedang kuliah di UIN, beliau ngambil tesis S2 ya. Ustadz ya, Ustadz Jajang dari Tasikmalaya. Beliau disantet, keluarganya meninggal karena hartanya ingin diambil. Ya, nah Bapak Ibu setiap kali kuliah ngantuk, baca buku tunduh, model kararia we, iki sigana kudu diruk ya ibunya. Nyara ricu kararia jamaah teh kumaha jamaah. Nah, gogoakan teh, panas. Kok suaranya nenek-nenek, ternyata jinnya perempuan. Saya siapa maneh, Gus apa sia teh aing teh jin make jeung nanya sia maneh teh eta ka ustadnya teh sopan teh jin siga gitu. Ya, Bapak Ibu, diruqyah keluar jin tadi karena panas. Muntah dia. Itu jin ifrit. Diruqyah lagi dibaca, lagi keluar jin dedemit. Diruqyah lagi makin banyak jin amit-amit. Bekil loba. Nah, ini Bapak Ibu, Allahu Akbar. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Karena Allah telah menciptakan mereka dengan Islam. Dan ayat Quran dalam tubuh manusia pun ada. Maka ketika manusia ingkar kepada Allah, menolak Islam sebagai agamanya, dia menutup ayat-ayat Allah tadi. Menutup bahasa Arabnya kafara, orangnya disebut kafir. Itu Bapak Ibu sekalian mata Allah. Jadi gimana? Yakin Bapak Ibu Islam fitrah kita? Sepakat Bapak Ibu? Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu nama Tuhan SWT, ada banyak fenomena yang sebetulnya bisa kita jadikan sebagai bukti. Ya contoh lain, ada Profesor Jacques Yves Cousteau. Waktu kita panjang jamaah ya, sampai maghrib. Insya Allah sampai duhur nanti kita lanjut. Ya, sekarang jam 10.29, setengah 11 ya. Zuhur kita break nanti jam setengah 12 ya. Setengah 12, oke. Masih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf saya bahas ini, agar kita paham dulu fondasinya. Baru nanti kita paham kenapa harus sholat rukun Islam yang kedua. Kenapa harus haji dan umrah rukun Islam yang kelima. Ini yang membuat saya bangga dan takjub dengan Islam. Nanti kita akan kaitkan. Bagaimana kita membuktikan fitrah kita sebagai muslim. Dan kenapa harus sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan kenapa haji dan umrah menjadi rukun Islam yang kelima. Akan kita bedah dalam daurah kajian umrah berkah bersama lintas dunia. Dan saya Rahmat Baikuni, oleh karena itu jangan kemana-mana. Tetap bersama saya setelah yang satu ini Bapak Ibu ya. Nah ini Profesor Jacques Yves Cousteau. Kalau lihat dari namanya kira-kira orang mana nih? Jacques itu biasanya dari Prancis ya. Ada yang dari Prancis ini? Perantauan Ciamis? Oh, ada. Nah, beliau menemukan ada dua arus laut yang tidak bertemu. Dan ada dinding yang tidak bisa ditembus. Yang ini tawar lagi segar, yang ini asin lagi pahit. Lalu beliau diving ke bawah menyelam dan menemukan ada mutiara mutu manikam. Naik beliau ke darat, membaca beberapa literatur, tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Tidak mungkin ini terjadi begitu saja. Ya, mesti ada kreatornya, mesti ada the last aim. Mesti ada penyebabnya. Nah, dia galau tidak menemukan jawabannya. Dia ngobrol dengan para ahli oceanografer, ahli kelautan yang lain, tidak ada yang bisa memuaskan. Galau eta mah profesor teh ngahulang we. Keur ngahulang gitu, lewatlah seorang ustadz. Ustadznya yang mana? Ustadz akhir zaman. Ustadz tahu apa tentang kelautan? Kapan dia belajar? Sugan aja tahu ya. Tad ka dia tad. Naon bro? Kieu tad. Anak teh kamari teh nyelam menemukan air yang dua arus laut ini berbeda. Yang satu tawar lagi segar, yang satu asin lagi pahit, dan ada hijab yang tidak mungkin tidak ditembus oleh mereka. Dan ketika aku nyelam ke bawah pengen tahu ada apa, di bawahnya terdapat mutiara mutu manikam. Menurut kamu bagaimana? Allahu Akbar. Maka ustadz itu, syekh itu mengeluarkan Quran.
Dia membaca Al-Quran tadi, memperlihatkan Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Allah mengalirkan dua lautan, saling bertemu dan antar keduanya ada pembatas, ada dinding yang tidak ditembus oleh keduanya. Maka ayat kekuasaan Allah yang mana lagi yang dari Tuhanmu yang kalian dustakan wahai jin dan manusia. Subhanallah. Ya, atau di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-53. Wahwalladzi dan dialah Allah yang maraja mengalirkan al-bahrain dua lautan. Hada azbun furat, yang ini tawar lagi segar, wa hada min hud ujaz, yang satu lagi adalah asin lagi pahit. Wa ja'ala bainahuma barzah, dan Allah menjadikan antar keduanya dinding, wa hijran mahjura, dan batas yang menghalangi mereka. Subhanallah. Syekh Profesor ini mengatakan, apa itu? Ini Quran, kitab suci Tuhan kami. Dan ini pedoman hidup kami. Itu kan bahasa Arab, kamu orang Perancis, betul. Kamu bisa membacanya, tadi saya baca. Terjadilah komunikasi yang intensif antara profesor ini dengan syekh tadi. Dan apa yang terjadi? Profesor ini masuk Islam. Terlalu banyak bukti-bukti empiris, fakta-fakta kebenaran Islam yang bisa kita keluar. Tapi waktu kita tidak cukup. Intinya, inilah jawabannya. Kenapa harus Islam? Maka manusia yang tidak percaya dengan Islam, dipertanyakan kemanusiaannya. Betul, patut dipertanyakan kemanusiaannya. Sepakat tidak Bapak Ibu? Halo, sudah mulai sararipit ya matana ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya. Ya, ada kalimat ini. Ya. Ini apa bacaannya Bapak Ibu? Innallaha Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah Tuhan pencipta alam semesta. Bapak Ibu. Bapak Ibu coba hitung ada berapa huruf di dalam ayat ini. Kemana tadi stupidol teh ya? Saya sendiri yang nyimpen di sini. Bapak Ibu coba hitung ada berapa huruf kalimat ini. Ya, dihiraukan tasdid sukunnya dihiraukan. 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita abaikan tasdid dan sukunnya. Ada 16 huruf. Sekarang kita lihat bagaimana Allah mendesain alam semesta dan menciptakan manusia dan makhluk yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang membuat saya takjub dengan Islam dan bangga punya Allah, punya Tuhan Allah yang tidak ada sekutu baginya. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Maka siapapun ahli dalam ilmu apapun, dia akan takluk dengan rumus yang satu ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mananya filmnya itu? Holy Mysteries in theaters in September 2009. Mecca has been ordered as Qur'an direction, convention place for billions of Muslims, and as the holy center of Islam. Soon, you will witness the scientific proof of unbelievable mysteries that have remained hidden in the holy city, Mecca, for thousands of years. The constant, superior design number of mathematics, 1.618. The Creator has always used the very same number in numerous events in the universe. In our heart pulses,
the aspect ratio of DNA spiral, and the special design of the universe, which is named as dodecahedron, and the leaf array rules of plants, which is named as phyllotaxy, and the snowflakes crystals, in the spiral structure of numerous galaxies. Galaksi pun tawaf Creator mengarah has ke Ka'bah, used the same mengarah ke number, sebelah kiri. the number of golden mean, 1.618. Famous astronomer Kepler defines this number as a precious treasury. As the vision expert Dr. Stephen Markout was proved as a result of his 25-year-long study that human faces and bodies designed pursuant to this ratio are accepted as beautiful by every single person in the world. If the aspect ratio of any form is 1.618, then this form is convenient to golden mean. Perfect design. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Bapak Ibu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi merupakan satu fakta empiris dan pendekatan ilmiah, pendekatan sains tentang betapa Allah telah membentuk kita seperti ini dalam bentuk yang sempurna, fi ahsani taqwim. Dan itu semua ternyata membuktikan tentang kebenaran Allah menciptakan manusia dengan rumus tauhid. Rumus tauhid. Dan rumus tauhid itu adalah pi konstan, yaitu 1,618. 1,618. Bapak Ibu, dengan rumusan inilah Allah menciptakan alam semesta. Bihadihir risalah khalaqallahu al-alamin. Allah menciptakan alam semesta dengan rumus. Bihadir raqis. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulai dari makhluk yang bersel satu, mulai amuba, protes, paramecium, makhluk multiseluler seperti kita, tumbuhan, tanaman, apapun yang ada di alam semesta. Mereka Allah ciptakan dengan rumus ini, Bapak Ibu. Bahkan Allah membentuk wajah kita, rupa kita mirip ayah dan ibu kita karena rumusnya sama tadi. Sehingga tidak akan salah orang ini. Yang maka di antara kita ada yang mirip ayahnya, ada yang mirip ibunya karena mempunyai rumus ini. Kecuali yang mirip tetangganya, itu nggak tahu gimana rumusnya. Ada yang mirip tetangga di sini? Oh nggak ada. Kalau mirip tetangga siapa yang salah ini? Ayahnya apa ibunya? Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu rahmatullahi wa taala. Ya. Bapak Ibu, jumlahkan angka 1618. 1 ditambah 6, 7. Tambah 1, 8 tambah 8, 16. Ini rumus tauhid. Ya, dengan rumusan ini Allah menciptakan alam semesta. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa perlu banyak bukti lagi? Saya siap untuk menguraikan. Sampai maghrib saya siap untuk menguraikan bukti demi bukti ini. Tapi waktu kita tidak sampai maghrib. Ya. Lanjut ya Mah. Kumaha Bu tiasa ka hartos bunya? Alhamdulillah Bu, mohon. Maka sambil dileut Bu. Pami tosep jerukna eta nama permena teh aya. Pami permena tosep plastik teh digegelan. Pak punten abdi seueur heureuy. Supados teu kaku ieu nya. Mohon supados teu tegang ya Bapak Ibu. Biasanya nanti ada simulasi. Ya ada pakar simulasinya dulu. Nah Bapak Ibu rahmatullahi wa taala.
Ini adalah materi pertama kita tentang kenapa harus Islam dan ini jawabannya. Sudah cukup saya kira barangkali ibu sekalian dirahmati Allah. Begitu banyak bukti, fakta, empiris yang membenarkan ayat-ayat Allah sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman dan tidak menerima Islam sebagai fitrahnya. Ya. Itu barangkali Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk pada materi kita yang kedua tentang rukun Islam. Islam sudah kita pahami, sekarang dengan apa Islam dibangun? Dengan 5 pilarnya, 5 pilar rukun Islam. Ya.